Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel 45. Perkenalkan, nama saya Yogi Setiawan dan saya sudah bersama dengan teman saya yang paling cantik. Monggo diperkenalkan, Mbak. Nama saya Muhimmatun Nadia. Dalam podcast kali ini akan sangat spesial sekali karena kami kedepannya akan berbincang-bincang dengan anggota DPRD Kabupaten Rembang. Nah, langsung saja, beliau Ibu Frida. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Perkenalan tidak? Iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Frida Iriani. Oke. Lahir Pasuruan 6 Juli 1962 dan sekarang domisili saya di Desa Gedomulyo RT 4 RW 1 Kecamatan Lasem. Dan saya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Rembang. Alhamdulillah sudah 2 periode ini saya menjadi anggota fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Rembang. Ibu Frida sekarang kan ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang di Komisi 4 nih Bu. Ya. Nah, untuk mengedukasi teman-teman khususnya generasi milenial nih dulu. Ya. Di Komisi 4 itu membidangi apa saja sih Bu, dan tugas yang dilakukan itu apa gitu? Ya. Di Komisi 4 tupoksinya satu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Bintikar, Arpus dan Kesra. Alhamdulillah semua itu pas dengan apa yang telah saya jalani selama ini, terjun di bidang pekerja sosial masyarakat, di bidang kesehatan dan sosial. Jadi pas banget, makanya saya bertahan di Komisi 4 karena sesuai dengan apa yang ada di cita-cita saya dan di benak saya, seperti itu. Selanjutnya Ibu, ini kan Ibu bekerja kan sebagai kesehatan. Ya. Oke. Bagaimana ceritanya sih Bu? Ibu kok bisa masuk dalam dunia politik, bahkan menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Rembang Bu? Ya, semuanya itu tidak ada terbenak tersirat pun ya di benak saya untuk menjadi anggota dewan. Syukur alhamdulillah memang saya terjun di bidang sosial, khususnya pendampingan orang-orang sakit. Jadi di bidang sosial, bidang kesehatan mulai tahun 2004. 2004. 2024. Enggak, ya 2004 betul. Sudah sekian tahun dan mungkin salah satu partai Nasdem mengetahui kiprah saya, makanya saya diambil sebagai kuota perempuan karena politik itu kalau tidak 30% perempuan tidak bisa mengikut sebagai kontestan di pemilu. 2014 itu saya dilirik salah satu partai Nasdem karena kebetulan ketua partainya itu Dr. Ibrahim saat itu, dan beliaunya sudah pahamlah sepak terjang saya kayak apa menjadi relawan kesehatan waktu itu, makanya diambillah saya sebagai pelengkap, dalam arti sebagai pelengkap saja, karena saya waktu itu memang tidak terjun di bidang politik karena saya itu nyamannya kan di sosial waktu itu ya. Jadi tidak pernah mengenal politik itu kayak apa. Jadi langsung saja saya mengikuti itu dengan bondo nekat saja waktu itu. Alhamdulillah dengan apa yang saya tanam, biasanya orang menanam pasti menuai. Begitu menanam kebaikan, saya yakin itu akan kebaikan juga yang dituai, kan seperti itu ya. Alhamdulillah saya akhirnya terpilih menjadi anggota dewan di Dapil Lasem Pancur. Itu pun tidak serta-merta, cuma sekali. Jadi waktu itu ada pilihan ulang, dalam arti karena kesalahan kertas suara, akhirnya perang lagi tapi dengan dukungan dan support masyarakat yang sebegitu besarnya. Akhirnya alhamdulillah
saya tetap menduduki kursi itu. Dan dengan catatan, memang saya waktu itu sebagai relawan kesehatan tidak mudah seperti apa yang dibayangkan orang, karena di situ liku-liku perjalanan sebagai relawan kesehatan itu tidak sebanding apa yang saya jalankan, karena predikat sebagai makelar atau calo itu sampai ditulis di salah satu rumah sakit, tolong kalau berobat tidak usah bawa calo atau makelar. Makanya seperti itu membuat mencabuk diri saya untuk tetap berjuang di waktu pilek saat itu. Jadi apapun yang saya lakukan, jadi ya harus saya bisa menunjukkan bahwa Frida bukan makelar atau calo yang dipredikatkan kepada saya, seperti itu. Saat ini kan lagi masanya pandemi gitu. Ya. Nah, bagaimana sih kondisi daerah Rembang itu? Apakah masih ada kondisi ataukah masih ada tempat atau daerah yang masih diperhatikan secara khusus gitu? Ya, alhamdulillah saat ini karena saya selalu mengikuti perkembangan pasien COVID di RSUD maupun di Rumah Sakit Bina Bakti Husada, saya selalu mengikuti berapa jumlah pasien COVID yang dirawat di sana. Alhamdulillah sampai detik ini sudah tinggal sedikit sekali hitungan jari. Jadi begitu pun dengan biasanya status itu juga setiap harinya innalillahi. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu sudah tidak pernah lagi mendengar seperti itu, Mas. Jadi ya dengan saya sebagai relawan kesehatan dan juga sebagai anggota DPRD Komisi 4 di bidang kesehatan, saya tidak segan-segan turun ke lapangan mencarikan info di mana yang adanya vaksin. Jadi saya selalu getol untuk pendampingan di Polsek, di BKA Polres, ataupun di rumah sakit mana yang ataupun puskesmas mana yang ada. Jadi setiap orang itu sudah nitip data, nitip data untuk vaksin. Selalu saya dampingi, sudah 2 kali ini saya pendampingan di Polsek Lasem. Ya. Terus untuk pendidikan ya, Mas. Alhamdulillah pendidikan kemarin itu saya diberi wewenang untuk mencari anak-anak yang tidak mampu dan belum mendapatkan KIP maupun PIP. Saya dapat program dari beliaunya Bu Wulan, karena saya punya DPR RI Bu Wulan, itu akhirnya saya diberi kuota untuk SMA 50, untuk SMP 50 dan SD 50. Alhamdulillah terpenuhi, malah lebih. Terus kemarin saya gini lagi, tolong Pak Bu Wulan, saya bisa enggak untuk menjaring lagi bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan program PIP Indonesia Pintar. Oh ya, monggo silakan. Berarti kan pintu terbentang lebar. Dalam arti ada kesempatan untuk membantu di masyarakat bawah, khususnya di bidang pendidikan itu tadi, bisa menerima bantuan program Indonesia Pintar. Alhamdulillah, Mas. Jadi semua apa yang pas dengan bidang saya, jadi itu ada jalannya. Kebetulan saya juga SPG dropout, jadi SPG dropout, jadi guru burung. Tapi alhamdulillah sekarang apa yang saya turun itu di lapangan itu juga mana sekolah-sekolahan. Jadi pas semuanya, ini bukan faktor kebetulan gitu. Mungkin sudah ada tulisannya dari surat kontak seperti itu, Mas. Iya. Bu, nih Bu, kan sekarang lagi masa pandemi, wisata pada ditutup. Ya. Apakah penutupan tempat wisata itu dianggap efektif untuk memutuskan penularan COVID-19 itu? Ya, sebetulnya sih bagaikan makan buah si malakama ya, Mbak. Kalau dibuka, karena masyarakat itu juga tidak sadar protokol prokes, kadang ada yang seenaknya, atau kadang-kadang kemarin pas pandemi yang begitu memuncak itu kan orang kalau di pariwisata atau makan-makan itu pasti kan masker dibuka. Itu kan bisa tidak memutus mata rantai, malah menambah yang terpapar gitu. Memang ya
harus semuanya itu harus dibarengi, atau memang dari Dinas Pariwisata sendiri harusnya membatasi lah, paling tidak tetap dibuka, tapi tetap dibatasi lah pengunjungnya, terus tetap prokes gitu, disiapkan paling tidak tempat cuci tangan ataupun pakai maskernya tadi itu ya. Ini sudah mulai ada tempat-tempat wisata sudah mulai contoh Lengkowong sudah mulai buka ya. Memang dengan adanya ditutup tadi itu bisa ekonomi masyarakat semakin terpuruk ya. Semuanya kan ya tetap harus dibarengi ya, dari pemerintah sendiri harus memikirkan para pedagang itu bagaimana bisa tetap kehidupan itu tetap ada seperti itu. Ibu Ida kan ini seorang perempuan yang sudah membuktikan diri ya Bu, untuk bisa duduk di DPR, di anggota DPR Kabupaten Rembang ini. Nah, terlebih juga Ibu kan seorang istri dan juga seorang ibu. Nah, hambatan yang untuk menjadi anggota DPRD untuk duduk di pemerintahan itu gimana sih? Ya. Masa apa hambatan? Alhamdulillah, karena saya sudah terjun di sosial itu siang malam kayak IGD. Okay. Jadi selama ini alhamdulillah tidak pernah ada hambatan, dan alhamdulillah anak-anak semua sudah berumah tangga masing-masing, dan dukungan dari suami maupun anak-anak itu sangat mendukung sekali. Jadi selama ini tidak pernah saya rasakan tidak ada hambatan lah. Ya, karena itu tadi latar belakang saya sehari-hari itu tidak pernah di rumah memang. Jadi anak-anak itu juga menyadari bahwa apa yang saya jalani ini kan demi kemanusiaan juga. Semuanya itu berjalannya dengan kanti tulus ikhlas. Kalau tidak tulus ikhlas tidak mungkin. Jam 3 bangun berangkat mendampingi orang sakit gitu. Nanti tengah malam baru nyampe rumah lagi. Seperti itu, bahkan sampai ke Jakarta, sampai ke Jogja, sampai Solo, di semua rumah sakit itu sudah semuanya. Iya, sudah pada kenal siapa saya seperti itu. Jadi tadi dengan adanya saya dianggap sebagai maklar dan calo tadi, sekarang yang memberi predikat seperti itu ya mendusin lah, gitu. Ya tidak terbukti. Kalau maklar calo tidak mungkin kan disenangi masyarakat, tidak mungkin dipilih, gitu. Itu suatu bukti lah. Makanya kan saya kepingin menghilangkan apa yang disampaikan oleh rumah sakit seperti itu, biar mereka itu bisa menghargai kami ini sebagai pekerja sosial yang selama ini tidak ada kepedulian dari pemerintah daerah sendiri. Itu tidak ada kepedulian. Padahal seperti saya mengantar mereka dari keluarga mereka berangkat sehat, kadang pulang meninggal. Itu pun kan juga beban gitu, beban mental. Kadang kalau keluarga sudah tidak menerima, itu pun mengapa-ngapain yang sudah betul seperti itu. Gitu. Jadi perlakuan yang tidak manusiawi itu juga sering sih kami terima, tapi itu bukan sebagai hambatan bagi saya. Itu merupakan tantangan yang harus saya jalani seperti itu. Ya, yang terakhir nih Bu, ya. Yang terakhir nih. Mas, apakah masih ada target yang belum tercapai itu? Bukan sekarang Ibu sudah menjabat sebagai anggota DPRD. Ada. Itu sudah tertulis di angan-angan saya. Saya ingin mempunyai rumah singgah untuk ex-gang psikotik. Jadi saya kepingin terjun di sana untuk usia tua saya mau mengabdi di rumah singgah itu. Saya kepingin gandeng mereka karena di Rembang sendiri ratusan yang gangguan jiwa psikotik. Saya yakin karena dengan pengalaman yang ada, setelah mereka dirawat di rumah sakit sehat, tapi setelah di rumah itu kambuh lagi. Karena apa? Perlakuan di sekitarnya itu kadang kurang nyaman bagi mereka. Makanya saya kepingin itu sampai sekarang belum sampai. Iya, belum sampai
terlaksana. Terlaksana, Iya, karena dari pemerintah sendiri harusnya berbarengan ya, berbarengan dengan anggota dewan untuk melaksanakan tadi itu. Saya pingin mereka itu masih muda-muda loh. Jadi saya yakin mereka kalau ditampung di satu tempat, mereka diberi kegiatan, mereka tetap pemeriksaan dokter itu rutin, saya yakin mereka sembuh. Ya, dia kan bisa kreatif, punya penghasilan dalam arti ayo ternak kambing, ayo ternak ayam, ya loh. Kan banyak sekali kan kegiatan yang bisa dilakukan seperti itu. Itu sampai sekarang yang masih belum terlaksana. Cita-cita saya mulai saya jadi relawan sampai saya menjadi dewan itu sampai sekarang belum bisa diakomodir. Semoga Ibu Iya, saya kepingin di ujung usia saya bisa mengabdi di sana, bermanfaat. Saya yakin dari keluarga yang seperti itu, butuh lombok dikit, gitu. Aku panen, ayo bareng-bareng, pasti berjalan insya Allah, gitu. Mereka juga nanti diajarin jemput bola untuk memilah-milah limbah, gitu. Sewu plastik, apa itu kan nanti juga menghasilkan juga kan. Pasti ada, insya Allah lah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengijabahi supaya cita-cita saya yang mulai di awal saya menjadi pekerja sosial sampai sekarang ini belum terrealisasi. Semoga setelah masa purna saya itu bisa terakomodir ya. Dan saya pun ini kan besok selesai kan sudah usia 62, tapi masyarakat itu masih gini, pokoknya terus seperti itu gitu loh. Masih banyak dukungan gitu. Iya, karena apa? Karena selama ini menurut saya bagi yang peduli siapa gitu loh, yang turun di masyarakat itu memang bukan saya kecap ke semua nomor 1, tidak. Jadi memang realita betul seperti itu. Demikian sudah. Terima kasih Bu. Ya. Sudah meluangkan waktunya. Ya, pokoknya mohon maaf apabila mungkin ada kata-kata yang kurang enak, mohon dimaafkan. Dan saya siap apabila masih dibutuhkan ide-ide saya siap untuk dihubungi. Cuman memang keterbatasan waktu ya Mas. Sedikit pesan yang saya tangkap dari Bu Fridia, siapa yang menuai, siapa yang menanam pasti bakal menuai. Satu dulu ya Bu. Ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.